Yuk bikin roti lagi. Kali ini kita bikin roti yang gembul dengan isian coklat yang meler-meler gitu. Sebenarnya kalau kelembutan tuh kita nggak usah bicarakan lagi ya. Jika kalian ikuti terus tutorialnya sampai selesai dari awal sampai akhir, secara audio dan visual kalian pasti akan bisa buat roti yang selembut ini, mau apapun itu modelnya, mau apapun itu bahannya. Oke ya, ini kalian bisa lihat tuh, lembut banget loh ini. Nyaris mirip banget dengan yang di bakery-bakery itu. Dan pastikan ini jadi ide jualan kalian juga yang terbaru. Oke, untuk itu ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Seperti biasa kali ini kita tidak menggunakan mixer dan ulen. Di sini kita menggunakan air susu. Aku susu bubuk full cream denko yang dicampur dengan air hangat. Kemudian tambahkan dengan gula pasir. Lalu ragi instan 6 gram. Itu udah sisa 6 gram. Udah aku timbang ya. Bukan satu bungkus itu. Ini kita aduk dulu sampai tercampur merata. Pastikan ragi aktif. Kalau raginya aktif itu saat kita campurkan udah terlihat busa-busanya. Dan di sini juga kita gunakan 1 kuning telur dan 1 butir telur. Kita aduk dulu merata. Kemudian kita cemplungkan aja di cairan tadi. Dan kita aduk kembali. Jadi pada tahapan ini perhatikan gramasi, juga kualitas bahan. Kualitas bahan tuh misalkan raginya harus aktif. Oh ya, kali ini juga kita akan buat roti yang premium ya. Dan aku gunakan tepung terigu protein tinggi, yaitu tepung terigu kabuki. Emang harganya lebih mahal dibanding yang ekonomis itu ya, seperti cakra kembar. Ini setara dengan tepung terigu protein tinggi cakra kembar emas dan komachi. Kemarin kalau kalian ikutin, aku udah coba buat menggunakan komachi dan itu emang sangat lembut. Teksturnya emang beda dibanding yang ekonomis. Nah, ini aku timbang dulu. Di sini kita gunakan 300 gram tepung kabuki. Oh ya, untuk resep ini juga jika kalian tidak menggunakan kabuki, kalian boleh menggunakan tepung terigu protein tinggi yang ekonomis, misalnya cakra kembar. Nah, bagi kalian yang berjualan, aku sarankan juga menggunakan perisa susu vanila dari Larum, atau kalian boleh menggunakan merek apa aja karena akan menimbulkan aroma yang wangi-wangi gitu, semerbak ya. Dan kita tambahkan softener. Softener di sini aku gunakan Ibis Blue, boleh menggunakan merek apa aja. Sebenarnya kalau aku ya buat roti itu tanpa softener atau bread improver itu juga nggak masalah, asalkan pembuatan dan prosesnya itu tepat. Apalagi kalau udah menggunakan kabuki atau komachi ya, tepung yang premium, itu rasanya nggak perlu lagi deh, asal yaitu tadi prosesnya tepat. Nah, ini kita campurkan dulu sampai merata. Ini beneran ya seperti komachi juga, teksturnya sangat lembut, halus, tidak ada gerindilannya sama sekali. Kalau udah tercampur merata ini kita tambahkan dengan butter atau margarin yang udah dicairkan. Di sini aku gunakan butter margarin dari Royal Palmia. Nah, untuk butternya agak ekonomis. Kalau mau premium gunakan Wisman atau Anchor atau Holman. Banyak ya. Pastinya disesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, ini kalian bisa lihat nih ya. Dari doughnya aja terasa lembut gitu. Tuh lihat, nggak melekat di tangan. Dan adonannya lunak. Ini kita bulatkan dulu dan akan kita proofing kurang lebih 60 menit, yang pasti sampai mengembang 2 kali lipat karena kita tidak menggunakan mixer dan ulen. Oke, lanjut kita buat selai coklat nih ya yang lumer. Di sini aku gunakan 2 sendok makan SKM yang dicampur dengan air. Nah, info sedikit sambil kalian lihat ya. Pada resep ini aku gunakan coklat bubuk, tapi kalian boleh skip coklat bubuknya. Karena apa? Karena ternyata coklat DCC aku itu habis, jadi tinggal sedikit, yang ada hanya coklat putih. Karena itulah aku tambahkan dengan coklat bubuk. Jadi jika kalian menggunakan full 100 gram coklat DCC, kalian nggak perlu lagi menggunakan coklat bubuk. Oke ya, sampai sini bisa dimengerti. Kemudian tadi maizena juga kita tambahkan. Nah, ini dia adanya coklat putih. Oke ya, sekarang kita masak dengan api yang sedang, terus diaduk, jangan ditinggal agar nggak bergerindil. Terus diaduk sampai mengental dan matang. Nah, ini agak terlihat encer seperti itu. Nggak apa-apa, nanti kalau udah suhu ruang dia udah mulai mengental.
Kemudian kita tambahkan dengan margarin, boleh butter juga. Aduk kembali. Kemudian kita pindahkan dulu, biarkan pada suhu ruang. Atau bisa kalian letakkan di chiller agar lebih padat, sehingga nanti kalau kita beri isian itu mudah. Oke, nah sekarang kembali ke doughnya. Udah mengembang 2 kali lipat. Kebetulan udara di sini cukup panas ya suhunya. Olesi tangan dengan margarin agar tidak melekat karena adonan ini emang lunak. Kita folding, buang udara di dalamnya dan kembali kita bulatkan nih. Kalian bisa lihat ya, adonannya halus banget. Kalau udah terlihat begitu aja udah kelihatan kan, sangat elastis tanpa ulen dan mixer. Dan jangan lupa olesi juga, alas kerja dengan margarin tipis aja. Kemudian lanjut ke tahapan berikutnya. Ini kita folding dulu ya, dipadatkan. Caranya sangat mudah, nggak perlu pakai tenaga. Mau buat sekilo, 2 kilo, 3 kilo juga masih bisa nih. Dan akan kita potong. Sebaiknya juga ditimbang. Tadinya 60 gram per pieces, ternyata ada kelebihan. Jadi ini sekitar 68 gram setiap piecesnya. Nah, ini akan kita rounding dulu. Ini adalah cara yang termudah menurut aku ya. Tuh. Dilempar-lempar gitu sambil di folding, dilempar, dibulatkan, dilempar, dibulatkan. Kemudian kita, apa itu namanya, di kedua telapak tangan. Permukaannya sangat halus dan mulus. Udah selesai semua, kita dapatkan 10 buah. Dan kita tutup, istirahatkan kurang lebih 10 menit agar adonannya rileks dan mudah dibentuk. Nah, sekarang kita ambil dari urutan yang pertama, dipipihkan. Boleh juga pakai rolling pin nih biar lebih smooth. Tipiskan seluruh bagian tepi, bagian tengahnya tetap menebal. Agak lebih lebar aja ya karena ini lumer banget isiannya. Tapi kan emang sengaja mau buat yang lumer. Kalau kalian gak suka lumer bisa dikurangi cairannya jadi agak lebih mengental. Tapi aku suka yang seperti ini. Nah, kita tutup rapat. Rounding sedikit biar lebih rapat lagi, dan di sini aku gunakan paper cup diameter kurang lebih 8 ini ya. 8 diameternya, 8 cm. Kita letakkan aja tuh. Nah, sekali lagi ya. Jadi perlu kalian perhatikan setiap kita akan masukkan isian pada adonan roti itu, usahakan bagian tengahnya tetap menebal, bagian tepinya yang lebih tipis. Nih, dan tangan itu jangan sampai tercemar, terkena oleh isiannya. Nanti bisa licin, adonannya nggak bisa dikunci rapat seperti ini. Jadi itu perlu juga diperhatikan. Nah, lakukan semuanya sampai selesai. Oh ya, pada tahap pembentukan ini tadi ada accident. 2 buah adonan aku tuh melorot dari loyang, tersenggol, dan ini dia hasilnya. Udah peot-peot gak karuan. Ada aja ya kurangnya. Oke, nah di sini kita gunakan pisau atau cutter yang tipis dan tajam. Ini kita buat sayatan, gak usah terlalu dalam. Yang pasti sampai terlihat tergores aja. Nah, arahnya ya seperti itu ya. Dari atas, dari bawah yang berlawanan, samping, kiri, kanan. Jadi segera aja setelah semua adonan selesai kita bentuk, kita lakukan sayatan. Jangan sampai adonannya ini mengembang. Nanti terlalu besar sobekannya. Yang pasti sedih banget loh, 2 adonan tadi meluncur bebas. Peot-peot seperti ini nih, tuh. Oke ya, sekarang akan kita final proofing 20-25 menit sesuai suhu ruangan sampai mengembang 80%.
Dan akan kita siapkan dulu bahan olesannya, 1 kuning telur ditambah 1 sendok teh susu bubuk yang dicampur dengan 1 sendok makan air kurang lebih, yang pasti tidak terlalu cair ataupun terlalu encer. Nah ini udah mengembang 80%, yang 2 nggak bisa langsung dimasukkan juga ya, karena loyangnya udah padat, kita simpan dulu di chiller agar tidak overproofing. Nah sekarang kita olesi perlahan permukaannya menggunakan kuas yang halus dan kita beri coklat chips pada permukaan atas. Jadi loyang yang ngantri setelah proofing kita simpan dulu di chiller agar tidak overproofing. Jadi waktu proofingnya terhenti dengan suhu yang dingin. Nah olesan kuning telur tadi kita oleskan 5 menit sebelum masuk oven ya. Jadi oven dipanaskan terlebih dahulu dan sekarang kita panggang 190 derajat Celcius 18-20 menit, tentunya sesuai dengan oven kalian masing-masing. Karena setiap oven tuh karakteristiknya berbeda ya, jadi sambil dilihat-lihat. Nah ini selagi panas kita olesi permukaannya dengan butter atau margarin dan saatnya juga udah kita masukkan ya loyang yang di chiller tadi, udah kita panggang. Nah sekarang sisa olesan ini masih banyak, bisa kita simpan dalam wadah tertutup. Letakkan di chiller bertahan kurang lebih 1 minggu ya. Nah ini dia hasilnya, shiny, empuk, dan lembut. Oh ya perlu kalian ketahui juga sebenarnya kelembutan roti itu bukan karena satu bahan aja, bukan karena telurnya aja atau tepungnya aja, tapi dari semua komposisi bahan. Selain itu juga tentunya proses yang tepat. Nah ini dia ya, kalian bisa lihat permukaan atas dan bawahnya matang sempurna. Nih, kalau kita pencet-pencet gitu tuh, rotinya itu kembali lagi ke bentuk semula. Artinya rotinya sangat empuk dan lembut karena udah terbentuk serat-serat di bagian dalamnya. Ini kalian bisa lihat, melted banget dan ini selainya tidak akan mengeras. Untuk ketahanan roti tanpa pengawet itu umum 3-4 hari. Asalkan kalian letakkan dalam wadah tertutup atau dalam plastik kedap udara ya. Oh, ini sih dijamin hasilnya enak banget. Sekali-sekali dong buat roti dengan bahan-bahan yang premium. Gak ada salahnya memanjakan lidah dan perut kita sendiri. Kalau untuk dijual tentunya disesuaikan aja dengan harga bahan baku yang kita keluarkan. Kalian wajib coba ya, pastinya ini enak banget. Udah terlihat dari bahan-bahan yang kita gunakan. Nyesel kalau kalian buatnya sedikit. Oke ya, bomber coklat bread kita udah selesai. Sampai di sini dulu. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.